Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akibat meninggalkan sholat. Sebelumnya mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang soleh dan solihah, apa akibat meninggalkan sholat? Kita sebagai seorang muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena sholat merupakan perintah yang langsung Rasulullah terima ketika beliaunya melaksanakan Isra wal Mi'raj. Anak-anak yang soleh dan solihah, karena sangat pentingnya kita untuk mendirikan sholat, maka ketika kita tidak mendirikan sholat, ketika kita tidak melaksanakan sholat, banyak ancamannya bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang mukmin yang enggan melaksanakan sholat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja merupakan dosa besar, dosa yang paling besar. Bahkan dosanya itu lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, betapa pentingnya kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ad-Dhahabi rahimahullah juga mengatakan, orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar. Orang yang sholat tapi waktunya ditunda-tunda, mepet dengan waktu sholat yang lainnya, bahkan mau habis, itu adalah pelaku dosa besar. Dan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, yaitu satu sholat saja, dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri, karena meninggalkan sholat atau luput darinya termasuk dosa besar. Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali itu termasuk pelaku dosa besar sampai dia harus bertaubat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merugi, orang yang celaka, dan termasuk orang yang mujrim, orang yang berbuat dosa. Allah sudah berfirman di dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui al-ghiyya, kecuali yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ghiyya itu sungai di neraka jahanam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Ghiyya itu salah satu sungai yang ada di neraka jahanam. Diperuntukkan siapa? Bagi orang yang menyia-nyiakan sholat.
Di dalam ayat yang lainnya Allah juga berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Jadi ketika ada orang yang mengaku sebagai saudara semuslim, innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, tapi dia tidak mau mendirikan sholat, itu adalah bukan bagian dari saudara kita yang seiman. Allah mengaitkan ayat ini persaudaraan seiman dengan mengerjakan sholat. Berarti jika sholat tidak dikerjakan, bukanlah saudara yang seiman. Apa konsekuensinya orang yang meninggalkan sholat? Bukanlah mukmin. Karena orang mukmin itu bersaudara sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minu ikhwah. Orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Perlu diperhatikan ini. Mengaku dirinya sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mukmin, tapi tidak melaksanakan sholat berarti bukan saudara yang seiman. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi Allah SAW bersabda, Rasul amri Islam wa amudu sholah. Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya penopangnya adalah sholat. Pokok segala perkara itu adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Dikatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Dhaif Sunan Tirmidzi. Hadis ini dikatakan bahwa sholat adalah agama Islam, adalah seperti penopang tiang yang menegakkan kemah. Kemah tersebut bisa roboh, ambruk dengan patahnya tiangnya. Begitu juga dengan Islam. Islam ini bisa roboh, Islam bisa hancur, Islam bisa jatuh karena tidak ditopang dengan adanya sholat. Bisa ambruk dengan hilangnya sholat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Umar bin Khattab berkata, wala hadda fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Dikeluarkan oleh Malik. Begitu juga diriwayatkan oleh Sa'ad bin At-Tabaq, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Imam. Diriwayatkan oleh pula Ad-Darqutni dalam sunannya, juga Ibnu Asakir. Hadis ini sahih. Saat Umar mengatakan perkataan di atas tatkala menjelang sakratul maut, ketika menjelang wafat, tidak ada satu orang sahabat pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu hukum bahwa meninggalkan sholat adalah kafir, termasuk ijma kesepakatan sahabat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, kafir. Sampai segitunya. Orang yang kafir berarti dia tidak mengimani Allah. Dia hanya baru di lisan saja. Karena semuanya itu harus lisan, perkataan, dan perbuatan. Itulah yang dikatakan orang yang beriman. Di dalam surat Al-Ma'un juga disampaikan, wailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, yang disengaja tidak mengerjakan sholat. Banyak orang yang meninggalkan sholat hanya gara-gara duniawi, gara-gara tugas, gara-gara pekerjaan, hingga melalaikan sholatnya. Bahkan sholatnya ditunda-tunda. Kerugian meninggalkan sholat 5 waktu yang pertama itu amal ibadah yang pertama kali dihisab. Karena apa? Kita diberitakan sholat. Nanti di yaumil akhir itu sholat yang akan pertama kali yang akan dihisab. Karena ini sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya amal yang seseorang hamba yang pertama kali dihisab adalah di hari kiamat, yaitu sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Maka jika ada yang kurang dari sholat fardunya, Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah kalian, apakah hambaku mempunyai amal sholat sunnah, maka itulah yang dapat menimbulkan kekurangan fardunya. Kemudian semua amalnya juga seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksud apa yang disampaikan? Ketika kita sholat fardu tidak sempurna, Allah melalui Rasulullah
menyampaikan untuk menambah sholat-sholat sunnah. Sholat fardu kita itu tidak sempurna, disuruh menambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Ada aku yang soleh dan sholat. Kerugian meninggalkan sholat 5 waktu selanjutnya adalah tidak dikabulkannya doa seseorang. Bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah? Sedangkan di dalam sholat itu pun sendiri adalah mengandung doa-doa. Setiap manusia tentunya memiliki hajat, mempunyai keinginan, doa yang selalu ditujukan kepada Allah SWT. Namun dikabulkannya doa itu tergantung pada amal perbuatan umat muslim kita sendiri, termasuk menjalankan perintah Allah SWT untuk menunaikan sholat 5 waktu. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa apabila ia berdoa kepada aku, maka sesungguhnya mereka hendak mematuhi segala perintah. Allah akan mengabulkan doanya setiap orang muslim ketika dia mematuhi segala perintah Allah. Dan hendaklah mereka beriman agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah sudah menyampaikan. Bagaimana doa kita mau dikabulkan sedangkan diri kita tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu? Kerugian meninggalkan sholat 5 waktu berikutnya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini dijelaskan dalam sebuah ayat Al-Quran tentang umat muslim yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka syakor. Neraka syakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42. Untuk itu mari kita menjaga sholat 5 waktu secara istiqomah. Perlu kalian lakukan untuk menghindari menjadi orang-orang yang merugi. Sebab saat di akhirat kelak maka hanya penyesalan yang bisa terjadi, namun tidak berarti apa-apa bagi Allah SWT. Anak-anakku yang soleh dan sholat, ini sangat penting buat kita sejak dini kalian untuk senantiasa menjalankan sholat 5 waktu. Syukur-syukur kalian bisa melaksanakan secara berjamaah. Jangan sampai kalian tinggalkan. Jangan kalian menjadi orang-orang yang merugi nanti di yaumil akhir, di hari kiamat. Akan mengalami penyesalan yang nanti kita akan ditempatkan di dalam neraka syakor. Pada hari akhir kelak segala amal perbuatan manusia itu akan diperhitungkan termasuk sholatnya. Kenapa? Sebab telah dijelaskan pada ulasan sebelumnya, sholat itu menjadi ibadah paling utama dihisab di hari kiamat. Mereka yang tidak menjaga sholat maka ada kerugian besar yang mengintai di hari kiamat. Tidak akan diselamatkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memelihara sholat maka ia tidak akan bercahaya, tidak mempunyai hujjah, alasan, dan tidak akan diselamatkan di hari kiamat kelak. Ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku yang soleh dan soleh, jangan sholat ini harus kita jaga, harus kita belajar sejak dini. Jangan main-main dengan sholat. Mengaku kita sebagai diri seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka harus melaksanakan sholat. Selain memperoleh dosa besar, kerugian meninggalkan sholat 5 waktu juga akan mendapat siksaan sakratul maut yang lebih pedih. Rasakan sakratul maut yang sangat pedih. Dalam sumber disebut bahwa siksa sakratul maut tersebut yakni akan meninggal dalam keadaan yang hina, meninggal dalam keadaan yang lapar serta haus. Maka dari itu setiap muslim wajib menjaga ibadah sholat 5 waktu dengan khusyuk untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan kerugian di hari kiamat. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Jangan ditunda-tunda. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.